sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang terkenal karena kenakalannya. Tabiat buruk dari pemuda ini, dia suka mengerjai orang di desa tersebut. Hingga suatu hari, tak ada lagi orang yang bisa dia kerjain. Kemudian sang pemuda itu teringat cerita dari penduduk desa bahwa di puncak gunung hidup seorang kakek yang terkenal karena kebijaksanaannya. Timbullah niat buruk dalam hati dan pikiran pemuda tersebut untuk mengerjai si kakek tua itu, sekaligus membuktikan bahwa kakek itu tidak sebijak seperti yang sering mereka gembar-gemborkan selama ini. Perlahan-lahan sang pemuda tadi pun mendaki ke puncak gunung. 10, 30, 45 menit kemudian, tibalah sang pemuda di puncak gunung. Dengan nafas yang terengah-engah dan rasa letih dan lelah yang menerpanya, sang pemuda tadi sedikit tersenyum karena ada kegirangan dalam hatinya. Ketika melihat dari kejauhan, ada sebuah gubuk dan seorang kakek tua yang duduk di gubuk tersebut. Dalam hati dia berkata, "Yes, ini saatnya saya mengerjai kakek itu." Sekaligus membuktikan bahwa dia tidak sebijaksana seperti yang sering diceritakan penduduk desa. Perlahan-lahan sang pemuda mendekati kakek tua itu dan dia melontarkan sebuah pertanyaan. Di tangan kiri saya ada seekor burung. Dan saya dengar dari cerita penduduk desa bahwa Anda adalah kakek yang bijaksana. Pertanyaan saya adalah, apakah burung ini hidup atau mati? Si kakek tua itu kaget melihat kehadiran sang pemuda ini. Lebih kaget lagi karena kehadiran sang pemuda disertai oleh sebuah pertanyaan yang terlontar dari mulutnya. Dengan tersenyum, kakek itu menjawab, "Anak muda, hidup atau mati, burung itu ada di tanganmu. Jika saat ini saya mengatakan burung itu hidup, maka perlahan-lahan kamu akan mengeratkan genggaman tanganmu. Dan sebaliknya, jika saya mengatakan burung itu mati, maka perlahan-lahan kamu akan melonggarkan genggaman tanganmu, dan burung itu pun akan terbang." Teman-teman sekalian, bisa atau tidak bisa, Anda dalam materi yang akan saya sampaikan hari ini ada di tangan Anda. Saat Anda melakukan apa yang saya sampaikan, maka Anda akan menjadi seorang pembelajar yang baik. Semangat pagi bersama saya Happy Agis Kristanto. Semangat! Pak Camat jualan tomat, yang ikut harus hormat. Kalau kalian semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hi, hello. Hello, hi. Oke, how are you doing today? Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan mengajak atau mengundang. Today we are going to study about expression of invitation. The goal of the study, tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami penggunaan expression of invitation. The students are able to understand the use of expression of invitation. And the second, yang poin kedua, siswa mampu membuat dialog singkat expression of invitation. The students are able to make the short dialogue of expression of invitation. Nah, expression of invitation itu apa sih? Itu adalah ungkapan mengajak atau mengundang orang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kenapa kamu tidak bergabung dengan English Club kita? Mari kita kerjakan tugas kita sore ini. Maukah kamu datang ke acara itu bersama kita? Apakah kamu mau pergi bersamaku? Ini keempatnya ini, contohnya adalah ungkapan mengajak atau mengundang seseorang ya. Dalam bahasa Inggris, inviting, mengajak atau mengundang. Nah, ini beberapa ungkapan yang sering dipakai. Selain ini masih banyak lagi. Ini yang paling sering dipakai, sangat sering.
Yang pertama adalah let's. Contoh kalimatnya adalah let's do our pair work this afternoon. Mari kita kerjakan tugas kelompok kita siang ini. Ayo, ayo gitu ya. Let us. Ayo, let's. Ayo, ayo. Misalnya, ayo pergi mancing. Itu ngajak ya. Berarti let's go fishing. Ayo belajar. Let's study. Misalnya gitu ya. Ungkapan yang kedua, why don't you? Contoh kalimatnya adalah why don't you join with our club? Kenapa kamu tidak bergabung dengan klub kita? Ini juga mengajak atau mengundang ya. Ayo, ayo, kenapa kamu nggak ikut? Ya, kan gitu. Yang ungkapan ketiga, would you come to the event with us? Maukah kamu datang ke acara itu bersama kita? Ngajak ya. Dan yang terakhir, do you want to? Want to bisa diringkas dengan wanna ya. Do you want to go with me? Atau do you want to go with me? Apakah kamu mau pergi bersamaku? Nih, mengajak juga ya. Lanjutnya. Nah, ini accepting the invitation. Menerima ajakan. Nah, yang pertama adalah sure, no problem. Baik, nggak masalah. Yang kedua, good idea. Let's go. Ide yang bagus. Ayo berangkat. Yang ketiga, I'd love to. Thank you. Saya mau. Terima kasih. Yang berikutnya, sure. Thank you. Tentu saja. Terima kasih. Itu ungkapan jika kita menerima ajakan atau undangan. Nah, bagaimana kalau kita menolaknya? Declining the invitation. Yang pertama adalah I'd love to, but I'm tired. Let's do it tomorrow. Saya suka, tapi saya lelah. Kita lakukan besok yuk. Yang kedua adalah sorry, but I have something to do now. Maaf, tapi saya harus melakukan sesuatu sekarang. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang. Lanjutnya yang ketiga adalah sorry, I can't. I have to meet someone now. Maaf, aku nggak bisa nih. Saya harus bertemu seseorang sekarang. Yang berikutnya adalah I'd love to, but I have promised to go with my brother. Saya mau, tapi saya punya janji untuk pergi bersama saudara laki-lakiku. Seperti ini ya. Oke, the conclusion. Kesimpulannya adalah invitation atau mengundang biasanya kita menggunakan let's. Why don't you? Would you? Do you want to? Atau do you wanna? Kalau kita menerima accepting the invitation, kita bisa bilang good idea. I'd love to, thank you. Sure, thank you. Jika kita menolak declining the invitation, kita bisa bilang I'm sorry, I can't. I'd love to, but. Kalau menolak, kita berikan ini alasannya. Kalau menerima, langsung aja. Good idea, thank you. I'd love to. Atau I love it. Ya. إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه